Kita memiliki satu judul yang sangat menarik ya sepanjang minggu ini, yaitu berbahagialah mereka yang percaya. Ya, berbahagialah mereka yang percaya. Mungkin saya akan bagikan seperti biasa pelajaran kita pada mereka yang percaya. Ya, berbahagialah mereka yang percaya. Mungkin saya akan bagikan seperti biasa pelajaran kita pada saat ini. Berbahagialah mereka yang percaya. Baik, oke. Ya. Jadi sepanjang minggu ini kita akan mempelajari tentang ucapan ya, ucapan Yesus yang dinyatakan dalam Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau ini kepada Thomas ya, yang tidak mau percaya kalau dia belum mendapatkan bukti bagaimana Yesus itu yang betul-betul apa ya, yang betul-betul telah bangkit pada saat itu. Nanti kita akan juga pelajari tentang Thomas ini ya. Kata Yesus padanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun apa dikatakan. Mereka tidak melihat namun percaya. Jadi sepanjang minggu ini kita berbahagialah mereka yang percaya. Percaya kepada apa yang akan Tuhan lakukan yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ya, kita berada dalam kehidupan dalam dunia ini yang seringkali penuh dengan begitu banyak hal yang kita takutkan. Ya, kita pikir, aduh gimana hidup kita ini dengan adanya pemerintahan yang baru ya di Indonesia maupun di Amerika baru saja ada pemilihan dengan pemerintahan yang baru. Ada yang senang, tentunya ada yang di pihak lain. Waduh, gimana nih kayaknya masa depan kita ini suram dengan adanya pemerintahan yang baru dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan kita tidak perlu takut. Anyway, mari kita lihat ya. Jadi kita lihat mengenang kembali kepada Abraham. Sudah sering kita membahas tentang Abraham. Nanti di akhir bahkan saya akan coba apa ya, ada hal-hal yang kita akan sudah pernah dengarkan waktu lalu, ada ayat-ayatnya kita, tapi mungkin kita cuma akan simpulkan ya, sehubungan dengan Abraham ini, kepercayaan Abraham tersebut. Yang berikutnya, besok kita akan belajar tentang kesaksian daripada Maria. Lalu kemudian kesaksian Pilatus yang tidak disadari, dan kesaksian daripada Thomas, dan kesaksian kita tentang Yesus. Ya. Engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah, Yesus katakan, mereka yang tidak melihat tuntunan Tuhan, ya, sekalipun yang tidak melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka, tapi mereka percaya. Baik, apa yang kita akan lihat di sini? Baik, mari kita membaca apa yang telah ditulis oleh penulis pelajaran kita. Yesus tidak malu menyatakan siapa dirinya dan juga tidak segan menyebutkan para saksi untuk bersaksi. Siapa yang dapat menyaksikan tentang Yesus ya? Tentang siapa dirinya Yesus itu. Bahkan saksi yang telah lama meninggal termasuk Abraham. Abraham bapamu dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita karena ia akan melihat hariku. Ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Ia bersukacita. Nah, mengapa kesaksian Abraham gitu penting sehingga dimasukkan ke dalam Injil Yohanes? Kita lihat apa yang telah dijanjikan ya. Apa yang telah dijanjikan kepada Abraham dan kemudian tetap dia dapat bersukacita. Apa yang kita lihat di sini? Baik. Kejadian 12 ayat 3 katakan, aku akan memberkati, Allah berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi mendapat berkat. Oke, berikutnya. Kejadian 18, 16 sampai 18. Kemudian sama seperti itu ya. Kemudian pada saat apa? Orang-orang itu berangkat memandang ke arah Sodom ya, apa yang akan terjadi dengan Sodom ya. Kemudian apa? Tiga orang yang kemudian kita lihat, kemudian tahu utusan surga ini ya, berpikirlah Tuhan, ayat 17. Apakah aku akan menyembuhkan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan itu menghanguskan Sodom dan Gomora? Ayat 18 katakan, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi sekali lagi kembali bicara tentang apa? Melalui Abraham semua bangsa di bumi itu akan mendapat apa? Mendapat berkat. Oke, berikutnya. Kejadian 26 ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kembali mendapat apa? Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Matius 1 ayat 1 kemudian tidak lihat, kita lihat bagaimana itu pemenuhannya. Bagaimana itu apa dipenuhi? Bahwa melalui Yesus Kristus, ya, keturunan daripada Abraham, maka semua bangsa di bumi mendapat berkat. Itulah sebabnya Matius 1 ayat 1 katakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yesus dikatakan sebagai anak daripada Abraham. Berikutnya, kita lihat dalam Kisah Para Rasul 3:25, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu
Semua bangsa di bumi akan diberkati. Semua bangsa di bumi akan diberkati. Nah, Ellen White dalam dalam kisah dalam sejarah para nabi halaman 173 katakan, melalui lambang dan janji Allah. Melalui lambang dan janji, Allah sebelumnya telah mengabarkan Injil kepada Abraham, menurut Galatia 3:8 ya. Dan iman Abraham tertuju pada penebus yang akan datang. Lalu kata Kristus pada orang Yahudi, adapun Abraham, Bapa kamu gemar melihat hariku, bersuka cita melihat hariku ya. Dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Yohanes 8 ayat 56. Domba jantan yang dikorbankan sebagai pengganti Ishak. Ya, ingat satu kisah di mana Abraham diminta oleh Tuhan untuk mengorbankan apa? Pergi korbankan anakmu satu-satunya. Pergi korbankan anakmu satu-satunya ya untuk aku. Wah, tapi Abraham turut saja ya. Dan itulah sebenarnya, tapi kemudian kita tahu apa yang terjadi kemudian. Tuhan memberikan apa? Domba jantan menggantikan Ishak ya. Dan domba jantan yang dikorbankan sebagai pengganti Ishak melambangkan anak Allah yang akan dikorbankan sebagai pengganti kita. Nah, pelajaran kita kemudian katakan, pada waktu manusia dijatuhi hukuman mati oleh sebab pelanggarannya terhadap hukum Allah, Bapa sambil memandang kepada anaknya berkata kepada orang berdosa, hiduplah karena aku telah mendapati satu tebusan. Ya. Upah dosa adalah maut. Manusia yang berdosa harusnya mendapatkan apa? Kematian yang kekal. Tetapi kalau ada pengganti daripada manusia, yaitu Yesus Kristus anak Allah, maka maka kita yang harusnya mati dapat, yang percaya kepada Yesus dapat memperoleh kehidupan kekal. Abraham, pelajaran kita katakan, Abraham adalah bapa bangsa Yahudi. Dia menerima janji bahwa melalui dia semua bangsa akan diberkati. Dan berkat ini datang melalui Mesias yang lahir melalui garis keturunannya. Abraham juga merupakan bapa dari mereka yang merespons Allah dengan iman. Ya. Dan itu ditulis dalam Ibrani 18, 17 sampai 19. Kita semua, bukan hanya orang-orang Yahudi adalah keturunan Abraham, tapi kita semua yang menerima Yesus Kristus. Kita juga dapat disebut sebagai anak-anak Abraham ya, yang merespons Allah dengan iman. Nah, kesediaannya untuk mengorbankan anaknya, kesediaan Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak dalam Kejadian 22, yaitu anak perjanjian, bukan hanya merupakan bukti iman, tetapi juga merupakan sebuah jendela ke dalam rencana keselamatan. Apa rencana keselamatan? Bahwa itu keselamatan itu bukan karena sesuatu yang Abraham buat, tapi Tuhan yang sediakan. Ya. Keselamatan itu bukan apa sesuatu yang Abraham buat karena kebaikannya, karena kehebatannya atau apa, tapi karena apa yang Allah sediakan, Allah yang menyediakan korban tersebut ya. Itulah sebuah jendela dalam rencana keselamatan. Pada saat Yesus berkata, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dalam Yohanes 8 ayat 56. Para pemimpin itu menjawab, umurmu. Ya, jadi orang-orang Yahudi yang mendengar saat itu ya, para orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi, mereka bilang, gimana kamu bilang Abraham bersuka cita melihat hariku? Kan Abraham sudah lama mati. Abraham sudah lama mati. Kamu berapa di umurmu? Nah, itulah yang mereka sini ya. Para pemimpin itu menjawab, umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham? Gimana mungkin? Bapak kamu sudah setua ya Abraham tersebut. Dan itulah Yohanes 8 ayat 57. Nah, lalu jawab Yesus, inilah kesaksian yang begitu hebat ya yang Yesus katakan ya. Jawaban Yesus itu sangat mengejutkan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham aku adalah aku, atau dalam terjemahan New King James Version katakan aku telah ada. Jadi inilah pernyataan keilahian daripada Yesus. Yesus katakan, hei, ya, sebelum sebelum Abraham ada, aku itu telah ada. Jadi disinilah Yesus menyatakan dirinya itu bukan sebagai, banyak orang katakan Yesus hanya sebagai manusia biasa yang kemudian diangkat Allah untuk menjadi anaknya, lalu dijadikan penebus oleh Allah. Tidak. Yesus bukan manusia istimewa yang diangkat oleh Allah. Yesus adalah Allah. Ya. Yesus adalah Allah. Dia menggunakan kata Yahweh ya dengan lainnya. Aku adalah aku. I am what I am. Atau istilah lain menurut King James Version, aku telah ada. Telah ada, selalu ada. Tidak pernah berada dalam satu ketiadaan. Artinya Yesus bukan ciptaan. Dia bukan sesuatu atau manusia seperti saudara saya, dia yang diciptakan. Dia adalah pencipta dan kata lainnya. Nah, pelajaran kita kemudian katakan, Yesus menggunakan bahasa yang mengingatkan kita pada apa yang Allah katakan kepada Musa di sembah yang sedang menyala. Ini adalah sebuah pengakuan sebagai Allah, oknum
yang ada dengan sendirinya. Ya, kalau manusia yang bukan Allah, manusia cipta seperti manusia dan malaikat, dia apa? Dia diciptakan, dia diadakan. Tetapi Yesus adalah oknum yang ada dengan sendirinya. Artinya tidak pernah diciptakan. Karena dia adalah penciptaan. Dia selalu ada. Dia selalu ada. Dan tidak diragukan lagi. Para pemimpin Yahudi saat itu memahami implikasi dari perkataannya. Yang dengan kata lain, mereka tahu bahwa Yesus menyatakan, aku adalah Allah. Dengan kata lainnya. Itulah sebabnya apa yang terjadi. Kemudian mereka mengambil batu untuk melempari dia. Mencoba untuk membunuh Yesus. Yang dianggap telah menghujat. Yang menyatakan dirinya itu sejajar dengan Allah. Atau seperti Allah. Satu esensi dengan Allah. Yohanes 8 ayat 59 ya. Bacalah pelajaran tiap pendekatan. Bacalah Roma 4 ayat 1 sampai 5. Saya ingin Anda baca ini dia ya. Roma 4 itu bicara tentang Abraham bapak jasmani kita ya. Tapi juga menyatakan bagaimana dia dihitungkan kebenaran itu diperhitungkan kepadanya bukan karena dia melakukan kebenaran maka dia dibenarkan. Bukan, kebenaran Allah itu diberikan kepada dia. Itu baca Roma 4 ayat 1 sampai 5. Dan tolong jawab pertanyaan ini di kelas-kelas sahabat Anda ya nantinya ya. Bagaimanakah Paulus menggunakan kisah Abraham ini untuk mengungkapkan kebenaran agung tentang keselamatan oleh iman saja tanpa perbuatan hukum Taurat ya. Tidak, kita tidak dibenarkan karena kita sudah bisa tidak mencuri, tidak membunuh, ini dan itu. Tidak. Semua hukum Taurat itu hanya menunjukkan kita. Dia adalah penuntun kita kepada apa? Penuntun kita untuk melihat keberdosaan kita. Dan kemudian setelah kita melihat keberdosaan kita, kita dibawa kepada juru selamat yang menghapus noda-noda dosa kita. Itulah, kita tidak diselamatkan oleh penurutan hukum-hukum Taurat. Bukan. Ya, bukan ya. Nah, bagaimanakah ayat-ayat ini menolong kita untuk memahami gagasan tentang Abraham sebagai bapa dari mereka yang hidup oleh iman. Dia percaya. Dia percaya. Kita sudah sering pelajari ya. Jadi di bagian tambahan ini kembali kita sedikit mengingat apa? Mengingat apa yang pernah dilakukan oleh Abraham yang dikenal sebagai apa? Bapa orang percaya. Percaya dia. Ya. Dia percaya sekali. Nah, untuk menjawab dari mana kita bisa melihat salah satu kehebatan Abraham tersebut, yang dimana di balik kehebatan Abraham itu ada yang lebih hebat. Ada yang lebih hebat daripada kehebatan Abraham. Ya, nanti kita akan lihat di bagian tambahan, walaupun terus terang, saya karena ada acara juga, sore ini saya tidak sempat menuliskan sampai lebih mendetail nanti di bagian akhir, tapi saya sudah pernah sering ya kita melihat bagaimana kehebatan daripada Abraham tersebut. Ya, kita akan melihat, kita hanya diingatkan kembali, saya tidak usah tampilkan lagi ayat-ayatnya nanti di bagian akhir, tapi kita sudah pernah dalam pelajaran sekolah sahabat kita pernah banyak kali mempelajari tentang Abraham. Tokoh yang mungkin paling banyak kita pelajari di acara sekolah sahabat kita mungkin adalah Abraham. Tapi sebelum kita ke situ, apa hebatnya Abraham? Dan untuk membawa apa hebatnya Abraham, saya ingin membawa kita kepada satu pertanyaan yang sepanjang minggu ini ya, khususnya bukan sepanjang minggu ini ya, sudah menjadi banyak pemikiran orang-orang yang ada di Amerika. Dan kemarin saja di acara gereja saya ada yang sempat bahkan bertanya kepada pendeta, wah pendeta apa pendapat pendeta tentang hasil pemilihan apa? Hasil pemilihan yang ada di Amerika Serikat ini. Ya, kenapa? Kenapa sampai pertanyaan ini? Karena banyak orang tentu saja setuju ya, mayoritas penduduk Amerika telah memilih presiden mereka ya, telah memilih presiden kita ya, atau yang ada di Amerika ini ya telah dipilih presiden tersebut. Tapi walaupun dipilih tentu saja ada suara-suara yang katakan, tapi pendeta, ya betul ini pemilihan sudah diadakan, tapi ini kan pemimpinnya ini kenapa sepertinya dalam perkataannya, dalam tindakannya sehari-hari, kok sepertinya tidak sesuai dengan Alkitab? Apa Tuhan ini apa? Ada yang sampai bicara seperti itu? Apa ini memang telah ditetapkan Tuhan? Well, saya katakan, saya jujur saya. Saya jujur saja, saya berdasarkan Alkitab saja. Apa yang dikatakan Alkitab itu sudah sangat jelas ya. Sangat jelas. Bahwa tiap-tiap orang dikatakan dalam Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Nah, kita lihat itu dari Daniel Fatsal 2. Kita lihat bagaimana patung Raja Nebukadnezar dalam mimpinya Raja Nebukadnezar, dia melihat bagaimana apa? Ada patung. Lalu kemudian itu berisi tentang kerajaan demi kerajaan. Ya. Kepala dari emas itu melambangkan apa? Nebukadnezar, bahu dan badan ini sedikit, dan badan atas ini dari perak yang melambangkan Medo Persia dan seterusnya ya, Yunani, Roma dan seterusnya ya. Jadi tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya. Seperti Daniel, Daniel katakan kepada Raja Nebukadnezar, Allah yang akan mengangkat, Allah yang akan juga apa? Menurunkan. Tapi semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Ya.
Tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh apa? Ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan. Ada yang mungkin beda antara yang Allah izinkan dan ada yang Allah setujui. Yang Allah setujui mungkin seperti pemerintahan Daud, ya Salomo itu Allah setujui. Tapi ada juga raja-raja Israel misalnya zaman dahulu yang nggak benar. Raja-raja yang nggak benar, tapi memerintah selama puluhan tahun. Kok bisa Tuhan? Nah, itu sekali lagi. Tuhan ada yang Tuhan izinkan. Ada yang Tuhan setujui, ada yang Tuhan izinkan. Nah, kenapa Tuhan izinkan raja-raja yang nggak benar? Atau kenapa Tuhan izinkan ada apa? Diktator-diktator dunia seperti Hitler, seperti mungkin ada bagi sebagian masyarakat dunia, Vladimir Putin itu adalah diktator ya, atau Kim Jong Un dari North Korea. Kenapa Tuhan izinkan? Nah, kalau kita mempelajari Alkitab ya, raja-raja yang mungkin tidak disetujui Tuhan, tapi diizinkan oleh Tuhan, kan? Tapi semuanya itu ditetapkan. Tanpa izin Tuhan, tanpa persetujuan Tuhan, tidak ada yang ditetapkan ya, menjadi raja. Ada pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan mungkin prinsip-prinsip Alkitab karena perkataannya yang kotor, ya, tindakan-tindakannya yang tidak benar dan lain sebagainya. Tuhan dapat izinkan supaya jadi apa? Jadi pembelajaran buat kita. Belajar apa misalnya kita ini? Belajar bergantung kepada Tuhan ya. Supaya kita bisa lebih apa? Memiliki kepercayaan. Belajar bergantung kepada Tuhan. Bukan karena kalau si presidennya si A, maka saya akan nyaman. Presiden B, aduh hancurlah hidup saya. Kita bukan begitu cara kita bekerja dalam satu apa ya, dalam satu hubungan dengan Tuhan. Kita bergantung itu hanya kepada Tuhan. Hanya kita bergantung pada. Jadi ada kalanya Tuhan memberikan seorang pemimpin yang dia setujui seperti Raja Daud, seperti Salomo ya. Tapi juga ada raja-raja yang menjadi raja seperti Raja Ahab ya, yang tidak disetujui oleh Tuhan ya. Ya, tapi itu diizinkan oleh Tuhan. Supaya jadi apa? Jadi pembelajaran kepada kita. Supaya kita tetap dapat percaya, memiliki kekuatan iman ya. Memiliki kekuatan iman. Lalu berikutnya, poin jawaban. Kenapa ini ditetapkan, yang ditetapkan oleh Tuhan ini mungkin yang tidak benar misalnya ya. Kenapa? Kenapa? Karena ada kehendak bebas manusia. Allah menginginkan seorang pemimpin, seorang raja itu menjadi orang yang baik. Ya. Tuhan akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja kepada Ahab. Roh Kudus akan bekerja bahkan kepada Firaun. Ingat Firaun yang mencoba untuk menghalangi bangsa Israel keluar dari Mesir. Roh Kudus terus berbicara kepada dia. Roh Kudus ya berbicara kepada dia. Tapi tetap saja Firaun itu mengeraskan hatinya. Sehingga pada akhirnya Tuhan keraskan juga hati daripada Firaun. Demikian juga dengan Ahab. Demikian juga dengan pemimpin-pemimpin yang Tuhan izinkan untuk menjadi pemimpin walaupun mereka itu jahat, bertentangan dengan Tuhan ya, seperti Kim Jong Un mungkin ya dan Vladimir Putin ya. Tapi Tuhan izinkan supaya apa? Karena dia memiliki kebebasan untuk memilih. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi dan supaya juga ya kita dapat terus melihat bahwa ketergantungan kita itu hanya kepada Tuhan. Jadi ini poin-poin yang sangat penting ya. Ditetapkan oleh Allah. Tapi poin berikutnya kita lihat ya apa ya? Bahwa Pengkhotbah 12 ayat 14 seperti patung Nebukadnezar yang kita lihat bahwa pemimpin-pemimpin itu ya yang ditetapkan oleh Tuhan tapi Tuhan juga dapat apa? Jatuhkan mereka ya. Ada penghakiman Tuhan baik pada saat pemimpin-pemimpin itu tetap menjadi pemimpin ataupun nantinya Nebukadnezar diganti ya dan seterusnya ya Nebukadnezar. Jadi ada saat penghakiman. Seorang pemimpin tidak akan seumur hidup akan menjadi pemimpin ya. Ada penghakiman. Ya. Itu sebabnya ini bukan hanya dalam bicara dengan pemimpin negara, pemimpin organisasi atau siapapun kita, pemimpin jemaat sekalipun. Ya. Mungkin ada yang bilang, wah ini kok nggak cocok nih pendeta jadi pemimpin jemaat, nggak cocok jadi ketua jemaat. Tapi kalau Tuhan izinkan, biarlah itu terjadi. Tetapi sekali lagi, segala sesuatu itu menurut Pengkhotbah 12 ayat 14, Allah akan membawa setiap perbuatan itu ke pengadilan. Baik saat sekarang ini dalam dunia ini, ataupun nantinya saat Yesus datang di kali yang kedua. Allah tidak akan membiarkan kejahatan. Siapapun yang melakukan itu dibiarkan terus-menerus. Tidak ya. Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi seperti kerajaan demi kerajaan dalam Daniel pasal 2. Dan yang kita akan terus lihat. Allah yang menetapkan. Ya, Allah izinkan, Allah setujui, atau yang kemudian menggunakan kebebasan memilihnya untuk hal yang salah. Tapi pada akhirnya, semua akan dibawa perbuatan ke pengadilan. Diadili baik saat ini ataupun nantinya saat Yesus datang di kali yang kedua. Tapi
poin yang utama yang harus kita lakukan. Poin utama, baik Anda yang di Indonesia, yang baru saja beberapa waktu saya berada di Indonesia di Tahuna ya. Pada saat saya tiba di Tahuna itu baru beberapa hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya itu saat pada Presiden Prabowo itu apa ya mendirikan memulaikan pekerjaannya sebagai Presiden Indonesia dia dengan para menteri yang dia pilih dan lain sebagainya. Jadi apa yang dapat kita lakukan ya dengan seorang pemimpin baru baik di Indonesia maupun di Amerika? Apa yang kita lakukan? Mari kita ikuti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus atau Tuhan melalui Rasul Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 1 dan 2. Pertama-tama Rasul Paulus katakan apa? Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, naikkanlah doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat 2, untuk raja-raja, untuk presiden. Presiden Prabowo atau Presiden Donald Trump. Naikkan doa untuk mereka. Walaupun Anda mungkin tidak setuju dengan Presiden Donald Trump. Tapi naikkanlah apa? Ucapan syukur, doa syafaat untuk para pemimpin, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dalam segala saya. Kita mungkin tidak setuju ya. Saya terus terang saja, saya tidak setuju dengan presiden yang yang tidak menjadi contoh bagi orang. Terus terang saja. Ya jujur saya nggak bisa berdosa ya. Bagaimana saya mau mengajarkan kepada anggota-anggota saya, mari kita berbuat kebaikan, mari kita berbicara yang baik, mari kita bicara yang santun. Tapi para pemimpin pemimpin negara itu ngomongnya sembarangan, ngomongnya itu kasar dan maki-makian keluar. Itu kan nggak benar ya. Tapi sekali lagi, segala pemimpin telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan sekali lagi, kita harus doakan siapapun pemimpin tersebut. Ya. Tuhan lebih berkuasa dari pemimpin tersebut. Tuhan lebih memiliki kuasa. Dan ada penghakiman Tuhan pada akhirnya. Ya. Tapi inilah yang menjadi poin di sini. Kenapa kok pendeta kok bicara tentang Abraham, kok pendeta bawa-bawa ke pemilihan presiden? Nah, bagus kalau Anda bertanya demikian ya. Kenapa? Yang menjadi satu pertanyaan adalah kenapa para rohaniawan di Amerika Serikat misalnya, mereka tidak tidak melihat ini sebagai satu hal ya, pemilihan itu tidak lagi melihat itu para pemimpin yang dipilih itu bukan dari segi sifat kelakuan atau tabiat moral dan lain sebagainya, tidak lagi dilihat ya. Dan kenapa? Bukan hanya para rohaniawan. Kenapa masyarakat dan mayoritas masyarakat Amerika memilih pemimpin yang sepertinya yang terus terang bukan hanya seperti tapi memang dari tindakan-tindakan dan perkataan itu berlawanan dengan berlawanan dengan firman Tuhan ya, tentang kebaikan ya, kemurahan ya dan lain sebagainya, bukannya kesombongan dan lain sebagainya. Kenapa? Nah, inilah satu poin yang kita lihat kebesaran kehebatan daripada Abraham dan kebesaran kehebatan daripada Yesus Kristus. Apa itu? Nah, poin utama kenapa sampai terjadi seperti pemilihan ini, karena ini satu statement yang ditulis oleh Monica Crowley, dia katakan, memilih atau pemilihan umum adalah tindakan emosional sekaligus intelektual. Jadi pada saat kita memilih, pemilihan umum itu seringkali kita bukan didasarkan atas pemikiran yang rasional atau intelektual. Bukan. Lebih sering adalah tindakan emosional. Pemilihan itu adalah masalah tindakan apa? Emosi. Nah, mari kita lihat dari sejarah. Mari kita lihat dari sejarah di Amerika Serikat ini, apa yang terjadi sekarang ini. Pemilihan di Amerika Serikat ini adalah satu hal yang memang sudah menjadi bagian daripada sejarah umat manusia dengan kata lain ya. Kenapa? Karena pada saat ini yang diutamakan oleh manusia itu bukannya tindakan moral, bukan lagi tentang apa prinsip-prinsip Alkitab tentang kebenaran, kata-kata yang manis yang harus keluar dari mulut kita, bukan. Yang dipikirkan oleh para pemilih itu adalah apa yang dapat diperoleh bagi kita sebagai pemilih. Itulah sebabnya di Indonesia kita sering dengar ya, yang dipilih itu bukan lagi, jujur saja, saya perjalanan pulang dari Talaut, saya berada dengan salah seorang yang akan menjadi pemimpin, calon gubernur, calon wakil gubernur di Indonesia. Saya nggak mau sebutkan di provinsinya, mungkin Anda bisa tahu sendiri ya. Jadi saya sedang bersama dengan calon wakil gubernur terus dan saya berbicara tentang keadaan ya, tentang keadaan di Indonesia dan lain sebagainya. Dan itu dia katakan terus terang, ini pemilihan baik presiden atau apa itu seringkali itu bukan didasarkan atas keberadaan yang sesungguhnya dari orang tersebut, tapi berdasarkan figur, apa yang disukai oleh masyarakat. Dan betul,
Statistik membuktikan bahwa pemilih-pemilih sekarang ini mendapatkan pilihan mereka itu karena mereka melihat bukan lagi dari apa yang dinyatakan oleh data atau fakta dari surat kabar yang sudah divalidasi, bukan. Berdasarkan kalau kita lebih banyak nonton TikTok daripada pemimpin tersebut atau apa yang telah dinyatakan oleh para pemimpin tersebut di mana? Di sosial media. Pemilihan zaman now ini, saudara. Itu apa yang perasaan kita yang diangkat di bawah. Oh, kita senang dengan orang ini. Walaupun orangnya itu secara faktanya itu nggak benar mungkin dengan kata lain. Tapi ini dinyatakan ya. Jadi itulah sebabnya yang sering terjadi bahkan di Indonesia bukan dari tingkatan tingkatan provinsi, tapi di bawah tingkatan provinsi itu siapa yang banyak kasih uang, siapa yang banyak kasih uang itulah yang sering kali, ya tidak mungkin selalu, tapi sering kali mereka yang menang. Kenapa? Dan itu betul dalam sejarah umat manusia itu masalah ekonomi yang terjadi. Jadi di Amerika ya, apa yang terjadi ya pemilihan di Amerika itu karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Dan ini, kenapa ada itu the economy stupid. Itu bukan kata yang baik. Tapi pada saat kita, di tahun 1992, ada seorang presiden Amerika yang dikenal dengan Bill Clinton. Tahu-tahu dia sudah apa? Tahu-tahu dia sudah memiliki affair. Dia ada hubungan gelap dengan seorang wanita yang bernama Monica Lewinsky. Monica Lewinsky. Tapi kenapa dia tetap dipilih? Kenapa dia tetap dipilih ulang di kali yang kedua? Dia dipilih ulang di kali yang kedua karena ekonomi Amerika saat itu baik. Jadi orang-orang nggak peduli tentang moralnya Bill Clinton ya. Orang Demokrat ini. Bill Clinton nggak peduli orang. Nggak mau pusing. Wow, dia mau bersinah, dia mau apa. Bahasa bodoh. Yang penting saya ini ada nasi di piring saya. Atau bukan ya, kalau orang Amerika mungkin kentang di piring saya gitu ya. Tapi poinnya selagi ada ekonomi yang baik, maka orang yang tidak bermoral sekalipun itu apa? Dapat dipilih kembali dengan kata lain. Ini seperti Bill Clinton di sini. Jadi, nah ini yang sedang terjadi sekarang. Nah, mungkin ada katakan, loh, tapi kan sekarang ternyata ekonomi Amerika itu kan sedang lebih membaik. Betul, betul, betul. Ekonomi Amerika di 1 tahun terakhir ini khususnya itu semakin apa? Bertumbuh lebih baik, lebih kuat daripada perakiraan. Ini fakta, ini satu fakta ya. Satu fakta. Mari kita bedakan antara fakta dan feeling, fakta dan perasaan ya. Jadi faktanya ini ekonomi itu sudah tumbuh lebih baik dan sudah menjadi apa? Kecemburuan bahkan dikatakan US ekonomi itu doing so much better than the rest of the world. Jadi secara statistik, secara itu ekonomi Amerika itu sudah semakin baik ya. Tetapi karena masalah apa ya? Masalah walaupun ekonomi sedang naik, tetapi itu belum kena kepada masyarakat Amerika. Inflasi itu masih besar. Itulah sebabnya frustrasi orang-orang di Amerika pada pemilihan yang terakhir ini. Frustrasi dengan apa? Karena inflasi. Harga-harga yang naik. Harga-harga barang yang naik. Wah, dan apa yang dikatakan, ini menurut artikel ini, voter frustrasi daripada pemilih menyebabkan harga naik itu memberikan impact yang besar dalam pemilihan di Amerika Serikat itu. Dan ini statementnya. Maybe the major lesson you might take from this week election. Dikatakan apa? Mungkin ya, mungkin pelajaran utama yang dapat Anda ambil dari pemilihan minggu ini adalah bahwa orang tidak suka membayar lebih untuk pengeluaran sehari-hari. People don't like to pay more for everyday expenses. Jadi kalau merasa rugi, kalau kita merasa rugi, aduh, ini ada yang harus bayar kerugian saya. Nah, siapa itu biasanya harus membayar kerugian saya? When inflation takes off, pada saat dikatakan apa? Ketika inflasi meningkat, maka para politisi yang berkuasa seringkali yang harus membayarnya. Itulah sebabnya. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, kalau ada pemerhati politik di Amerika, maka Anda akan melihat kenapa sampai apa ya Kamala Harris dan Joe Biden ya ini harus bayar mahal, harus bayar mahal. Kenapa? Karena ini, karena masalah apa? Masalah apa yang apa? Manusia yang apa? Saya nggak mau rugi. Siapa yang mau rugi? Terus terang saja, siapa yang mau rugi? Di antara kita semua umat manusia, kita nggak mau, aduh kalau ada yang mau berkorban, biarlah orang lain yang berkorban. Tapi jangan saya harus berkorban, jangan saya harus. Nah, saya mengerti. Ada banyak terus terang saja. Saya banyak masyarakat Amerika, ya saya bersimpati dengan mereka yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya dan harus, sudah kehilangan pekerjaan, lalu harus apa lagi? Harus dengan harga-harga yang naik dan lain sebagainya. Jadi begitu ada suara yang sedikit memberikan harapan atau ada mereka melihat bahwa ini ada akibat perbuatan yang minimal yang mereka lihat itu adalah para pemimpin sekarang, maka mereka ingin ada perubahan. Jadi saya tidak sedang menyatakan
Menyatakan apa ya? Menyatakan sekali lagi, mari kita sekarang pembahasan kita itu keluar dari politik ya. Keluar dari politik. Poinnya adalah kenapa seringkali ini yang menjadi apa? Menjadi satu hal, menjadi satu masalah ya. Yaitu dengan apa ya? Dengan ada inflasi atau ekonomi itu menjadi satu masalah. Itu karena menyentuh keberadaan umat manusia. Ya, menyentuh keberadaan umat manusia. Dan mari kita lihat ini hubungannya dengan pelajaran kita dengan Abraham. Kenapa Abraham itu adalah hebat? Kenapa? Karena sebagai manusia kita itu dia apa? Kita itu tidak mau rugi. Kita tidak mau rugi. Tapi kembali mari kita ingat Abraham. Apa yang terjadi dengan Abraham? Ada dua hal yang penting kalau kita lihat. Kita sudah pernah pelajari waktu yang lalu. Abraham itu rela untuk rugi, saudara. Bukan hanya kita sudah pelajari, ada dua kata pergilah ya. Pertama, ada kata pergi. Kita sudah pelajari waktu yang lalu. Mungkin nggak usah ikut dulu, lihat dulu ini statement ini. Tapi kita pernah membahas waktu lalu tentang Abraham. Kita bahas ada dua kata pergi kepada Abraham. Pergi yang pertama adalah pergi keluar daripada apa? Kalau keluar dari tanah negerimu, keluargamu ya. Jadi dia di panggilan pertama kepada Abraham itu keluar untuk meninggalkan masa lalunya. Ya, di mana ada keluarga-keluarganya. Lalu dia itu dalam Kejadian pasal 12, dia diminta untuk pergi. Usianya sudah 75 tahun, saudara. Dia sudah cukup tua. Ya, sudah cukup tua. Biasanya 75 tahun itu bukan lagi waktunya untuk pergi, tapi untuk apa? Menetap, untuk tinggal diam. Tapi dia tidak pikirkan dirinya. Dia menurut apa kehendak Tuhan, maka dia apa? Pergilah dia. Abraham pun kemudian pergi. Ya. Jadi ini kita lihat. Lalu ada pergi yang kedua, ya. Lalu kemudian kita tahu dia perjalanan kehidupannya, dia dapat anak ya, dia dapat anak. Lalu kemudian Tuhan menampakkan diri kembali kepada Abraham untuk pergi yang kedua. Pergi ke Gunung Moria untuk apa? Untuk persembahkan anakmu Ishak. Nah, pergi yang kedua ini juga itu satu hal yang berat. Kenapa? Karena Ishak ini adalah anak satu-satunya yang legal ya, yang sah. Dan sebagai anak yang sah, Ishak ini adalah jaminan masa depan Abraham yang sudah berumur ratusan tahun saat itu. Tanpa anak, maka habislah dia. Nggak ada yang mau jaga dia dan lain sebagainya. Jadi begitu berat panggilan Tuhan kepada Abraham. Tapi coba kita lihat, dia selalu apa? Mau pergi. Dia rela meninggalkan sanak saudaranya di Ur ya. Ur dan Haran ya. Ditinggalkan mereka. Dan dia rela untuk meninggalkan anaknya Ishak. Dia rela untuk meninggalkan anaknya Ishak. Kita sudah pelajari itu dia. Meninggalkan masa depannya. Meninggalkan masa depannya. Itu pelajaran pertama. Dia rela untuk apa? Rugi. Berani untuk rugi. Tapi yang lebih daripada itu. Coba kita lihat, kita sudah pernah mempelajari juga. Pada saat terjadi perseteruan antara hamba-hamba Lot. Ya, Lot itu adalah keponakannya. Anak daripada kakak Abraham. Saudara atau anak daripada saudara Abraham. Abraham itu pamannya daripada Lot. Tapi pada saat terjadi perseteruan antara hamba-hamba Abraham dan hamba-hamba Lot, kita tahu kisahnya. Kemudian mereka harus terpisah ya. Tapi apa yang terjadi? Kita sudah pelajari. Kita sudah waktu lalu berkali-kali kita ulangi. Pada saat pada saat Abraham berbicara dengan Lot, dia katakan kepada Lot, Lot, pilih ke negara mana yang kamu mau. Kalau kamu mau ke kanan, aku yang akan ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku yang ke kanan. Tapi pilihan itu ada padamu, Lot. Ya, lalu kemudian Lot memandang lembah sungai Yordan yang begitu apa? Yang begitu indah, yang diairi oleh aliran air yang waktu itu mungkin musim-musim apa? Musim hujan ya. Jadi tanah yang tadinya tandus itu menjadi apa? Menjadi hijau. Dan Lot memilih memandang kepada arah Sodom dan Gomora yang pada saat itu di lembah sungai Yordan itu sangat apa? Sangat hijau. Dan Lot memilih yang terbaik dengan kata lain ya, yang terada pada saat itu. Nah, poinnya adalah Abraham tidak serakah. Abraham tidak serakah. Dia membiarkan Lot untuk apa? Dia membiarkan Lot untuk memilih. Dan bayangkan kalau Lot memilih tanah yang Allah sudah janjikan. Allah kan sudah janjikan, pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu untuk kuberikan. Kalau saja Lot pilih, maka Abraham tidak dapat tanah tersebut. Tapi Abraham bergantung kepada siapa? Abraham bergantung kepada apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupannya. Dia suruh Lot. Ya, lalu Lot ya, yang tanpa ragu-ragu ganti jadi menghormati pamannya untuk memilih jalan yang atau tempat yang terbaik, dia yang mencoba untuk memilih tempat yang terbaik. Kita lihat bagaimana Abraham ya, seorang yang bapak orang percaya, tapi manifestasi daripada seorang bapak yang percaya ini, dia tidak memikirkan hal-hal yang dapat merugikan dia. Saat ini kita umat manusia, kita tidak mau dirugikan.
Kita tidak mau penghasilan kita itu berkurang atau kita harus bayar mahal dan lain sebagainya. Ya, karena inflasi sekalipun ya, walaupun itu memang dapat menjadi masalah bagi banyak orang. Tapi poinnya adalah itu telah yang saya ingin bawakan bukan karena bukan politik Amerika, tapi masalah psike, ya, pemikiran umat manusia yang tidak mau kita untuk apa? Dirugikan. Kita maunya dapat apa yang dapat kita ambil, kita ambil. Tapi tidak demikian dengan Abraham. Lalu contoh kedua selain kita melihat ketidakserakan Abraham, dia biarkan Lot untuk memilih di mana dia mau pergi. Kita lihat yang kedua adalah kita sudah pernah pelajari juga pada saat istri daripada Abraham itu Sarah mati. Sarah mati. Kemudian Abraham mencari tempat untuk menguburkan Sarah. Menguburkan Sarah. Ingat, ini di tanah perjanjian. Tanah yang Tuhan sudah tetapkan untuk menjadi milik apa? Menjadi milik Abraham. Tapi Abraham tidak pernah memiliki tanah tersebut. Dia hanya menjadi pengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan pada saat istrinya mati di tanah perjanjian tersebut, apa yang terjadi? Dia berkata kepada orang-orang di Kanaan tersebut, di tanah perjanjian tersebut, berikanlah kepadaku tanah. Dan aku akan membayar tanah tersebut. Dan aku akan, dari tanah tersebut ada goanya. Biarlah aku menguburkan istriku di situ. Kalau Anda cari ayat-ayatnya, saya tidak cantumkan lagi seperti biasanya. Kan? Kita sudah pernah bahas, dan saya mau juga Anda coba tolong cari. Ya. Anda juga tolong cari. Ya. Jadi dia katakan itu kepada para pemimpin di Kanaan. Tolong, aku akan membeli. Oh, orang-orang kanan bilang, oh jangan usah beli. Kamu sudah menjadi bagian daripada kami. Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Kami akan berikan padamu. No, no. Abraham katakan, aku akan membayar. Izinkan aku membayar. Abraham, kalau biasanya orang ya, kalau sudah ditawarkan gratis, kok kalau saya terus terakhir manusia ya, kalau saya, oh sudah ditawarkan gratis, ya udah terima kasih, ya terima kasih, mari saya terima. Mungkin seringkali kita begitu, tapi tidak dengan Abraham. Tidak dengan Abraham kita. Walaupun tanah yang sudah dijanjikan, tapi dia rela untuk apa? Membayar tanah tersebut. Dia paksa untuk membayar dan kemudian dia beli. Dia beli goa di mana dia kuburkan Sarah, istrinya. Inilah salah satu sifat daripada Abraham yang berbeda dengan sifat kebanyakan mayoritas umat manusia yang tidak mau rugi. Tidak mau rugi secara finansial. Ekonomi harus makin bertambah, gantinya dirugikan. Tapi Abraham justru pada saat dia memberi, semakin dia menerima. Dia mempraktekkan prinsip-prinsip Alkitab. Dia tidak perhitungkan, waduh saya akan rugi, saya akan rugi. Tidak. Abraham, dia berikan kepada Lot tanah yang terbaik untuk Lot pilih. Dia berikan kepada raja-raja atau penduduk Kanaan, pemilik Goa yang kemudian dia beli. Karena bagi dia lebih baik dia apa? Rugi daripada apa? Merugikan orang lain. Tapi inilah perbedaan kita dengan umat manusia. Inilah pelajaran yang bagi kita. Kalau saja Abraham yang disebut bapak orang percaya itu ya, sudah berani untuk tidak apa? Tidak untuk apa? Untuk hanya mengambil bagi dirinya sendiri. Bagaimana dengan Yesus Kristus, anak Allah yang telah mati mengosongkan dirinya, mati sebagai seorang budak hamba sekalipun, yang lebih ngeri lagi di mana? Mati di kayu salib yang kita sudah sering pelajari. Kalau kita umat manusia, pada saat kita lahir seperti seorang bayi yang keluar dari rahim ibu, dia akan selalu apa mengambil, grabbing ya, langsung apa ingin tangkap sesuatu. Coba Anda taruh tangan Anda di bayi bawah, dia akan terus pegang tangan tersebut ya. Tapi pada saat Yesus mati di kayu salib, dia bukannya grabbing, bukannya dia mau ambil, dia apa? Buka tangannya, dia mau memberi. Abraham dan yang menjadi kesaksiannya itu adalah para pemberi. Bukan para orang yang ingin menerima dari segi harta ataupun kuasa, tahta dan lain sebagainya. Kita seringkali memiliki keserakahan ya. Kita seringkali memiliki keserakahan sebagai umat manusia ya. Tapi tidak demikian dengan Allah kita. Oke. Baik, saya akan kembali tampilkan ya. Eh, Baik, saya mohon maaf. Jadi ini pelajaran yang dapat kita lihat pada saat ini adalah bagaimana Abraham tidak memiliki satu keberadaan seperti yang banyak umat manusia miliki. Dia tidak memiliki apa yang dapat kita lihat di sini sebagai satu statement kita ya. Dia tidak memiliki keserakahan ya. Salah satu kita lihat ya. Keserakahan adalah satu hasrat egois yang menginginkan lebih banyak dari sesuatu. Yang pada umumnya, yang lebih banyak itu adalah kekuasaan atau apa? Harta. Manusia kita tidak mau harta kita berkurang. Ya. Kita maunya bertambah. Ya.
Walaupun mungkin sudah ada, sudah lebih. Walaupun di Amerika mungkin kita sudah lebih daripada orang di Indonesia. Tapi kalau bisa jangan berkurang. Kalau bisa lebih apa? Lebih bertambah. Tapi tidak demikian dengan Abraham. Dan demikian juga dengan siapa? Yesus Kristus. Jadi di sini kita lihat juga di dalam Lukas 12 ayat 15. Itulah sebabnya bagaimana kerendahan hati daripada Abraham ya dan keberadaan Yesus Kristus yang memberi bukan yang menerima ya, yang menjadi satu contoh yang menyatakan bagaimana itulah Allah kita ya. Satu-satunya Allah yang betul yang benar adalah Allah yang apa? Rela mengorbankan anaknya. Allah-Allah lain itu hanya mau apa? Seperti kalau kita lihat bicara tentang orang-orang mitos-mitos Greka ya. Waduh, gila, dewa-dewi mereka itu hanya mau minta sesuatu. Tapi bukan demikian dengan Allah yang kita sembah. Dalam Lukas 12 ayat 15, Yesus berkata kepada orang-orang banyak, murid-muridnya dikatakan apa? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dan inilah kehidupan daripada Abraham. Inilah kehidupan Abraham yang apa? Yang selalu bergantung pada Tuhan. Walaupun mungkin hartanya terancam untuk berkurang ya pada saat dia berhubungan dengan Lot ataupun pada saat dia harus membeli tanah yang sudah dijanjikan, tapi bagi dia itu tidak penting. Karena yang lebih diutamakan ada oleh Abraham adalah ketergantungannya atau bergantungnya dia dengan Tuhan. Di Indonesia, di Amerika, kita akan menghadapi banyak tantangan ya. Mungkin masalah-masalah finansial yang lebih dan lain sebagainya. Tapi di atas segala kehilangan-kehilangan yang mungkin dapat kita alami dengan keadaan dunia yang saat ini, biarlah kita tetap bergantung pada Tuhan. Kenapa? Karena berapa lama? Berapa lama hidup kita dalam dunia ini? Berapa lama kepemilikan demi kepemilikan yang kita miliki itu dapat kita pertahankan? Kita tidak akan dapat mempertahankan itu untuk selama-lamanya. Tetapi iman kita, keyakinan dan kepercayaan kita, itulah akan berada bersama-sama dengan kita untuk selama-lamanya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.